Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di sisinya dan dalam pandangannya mukmin dan mukminah akhir zaman. Karena hanya orang berimanlah yang hatinya bisa bertemu dan diajak bersatu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, orang-orang munafik, orang-orang musyrik tidak pernah akan bisa diajak bersaudara, tidak akan pernah bisa diajak bersatu, menjalin sebuah kekuatan, membangun ukhuwah. Karena di dalam surat Al-Hujurat Allah mengumumkan hanya orang beriman, hanya iman saja yang dapat mempertemukan hati. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman saja yang bersaudara. Orang Islam belum bisa. Saudaraku, hamba-hamba Allah sekalian, dulu pernah kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-32 Allah berfirman bahwa umat Nabi Muhammad ini ada 3 levelnya. Level zalimun li nafsih, level yang paling rendah itu adalah levelnya orang Islam. Masih banyak buat zalim dan dosa. Level pertengahan muqtasidun, orang yang sudah pertengahan aman. Ini adalah levelnya mukmin. Dan level tertinggi adalah sabiqun bil khairat, level yang paling di depan untuk urusan kebaikan, dia pasti paling di depan. Ini sabiqun bil khairat. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, level yang ketiga ini disebut dengan muhsin. Jadi urutannya muslim, mukmin, muhsin. Tingkat muslim belum bisa dibangun ukhuwah. Kalau terdengar oleh kita selama ini ukhuwah Islamiyah, maka jika kita rujuk kepada Al-Quran, yang bisa disebut ukhuwah itu hanyalah ukhuwah imaniyah. Orang Islam punya banyak kepentingan karena iman belum masuk betul di dalam dadanya. Perhatikan surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui kebanyakan berani mengklaim amanna, kami ini adalah orang yang telah beriman. Qul, hai Muhammad, katakan pada mereka, lam tu'minu, tidak. Lam itu adatun nafi, sebuah alat
Di dalam bahasa Arab kegunaannya menidakkan apa yang masa lalu, menidakkan masa saat ini, dan menidakkan yang akan datang. Seperti lam yalid walam yulad. Dulu, sekarang, dan akan datang Allah itu tidak beranak. Lam itu menidakkan masa lalu, sekarang, dan juga yang nanti akan datang. Maka orang-orang Arab Badui mengklaim amanna, kami ini telah beriman. Qul, hai Muhammad, katakan pada mereka, lam tu'minu, tidak, sama sekali kamu belum beriman. Dulu belum, sekarang juga belum, ke depan kayaknya juga belum. Walakin, akan tetapi, qulu, kamu boleh mengatakan, aslamna, kami ini adalah orang-orang Islam. Coba lihat di KTP-KTP banyak orang Islam, ratusan juta di Indonesia ini, tapi cuma berapa yang berimannya? Ketika Islam diinjak-injak, ketika Al-Quran dilecehkan, ketika ulama dikriminalisasi, hanya berapa yang membela? Yang membela hanyalah orang yang beriman. Orang Islam diam, orang Islam cuek, orang Islam tidak tahu dan juga tidak pernah mau tahu. Ini gaya orang Islam. Orang Islam hanyut dalam nafsunya sendiri, memburu dunia, mengais bangkai-bangkai dunia. Orang Islam tidak peduli solat berjamaah, orang Islam tidak peduli dengan bela Islam, orang Islam tidak peduli kalau agamanya dibuli, kalau agamanya diinjak-injak, tapi orang beriman bangkit bersama para ulama. Kelihatan tuh bedanya. Makanya kalau ada orang yang mengaku amanah, kami telah beriman, ini ayat membantahnya. Qul, katakan pada mereka, lam tu'minu, tidak. Orang kayak kalian ini belum lagi beriman. Dulu belum, sekarang belum, kayaknya nanti juga belum. Walakin qulu aslamna, tapi boleh kalian mengatakan aslamna, kami adalah orang Islam. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Tapi kalau kamu sudah berubah, sami'na wa ata'na kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Rasul sudah nggak ada, kepada para ulama kamu sami'na wa ata'na, kepada para alim ulama. Di komando kamu bergerak, di pakar kamu terbakar, di hasung kamu maju, dikatakan stop, kendalikan diri, kamu mengendalikan diri. Kalau kamu begitu dengan para warasatul anbiya, kamu baru dikatakan beriman. Jadi pembahasan kita malam ini apa judulnya? Ukhuwah. Kalau cerita ukhuwah, maka yang pasti hanyalah sebatas iman, ya. Tidak bisa ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islam ini rentan, punya banyak kepentingan. Ada kepentingannya dibatasi oleh bendera politik, ada kepentingannya dibatasi oleh kepentingan fulus, bisnis, wal fulus, demi fulus. Ada kepentingannya dibatasi oleh urusan selera biologis. Ini ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah imaniyah, maka al-mu'minuna arwahuhum junudun mujannadah. Orang-orang yang beriman itu, roh-roh mereka, jiwa-jiwa mereka sangat mudah untuk bersatu dan bergerak, sangat mudah untuk merapat dan berukhuwah. Orang-orang beriman sangat mudah merasa dihimbau dan terhimbau. Orang beriman junu arwahuhum junudun mujannada. Coba lihat sekarang kita di tipe yang mana nih kira-kira? Kalau orang beriman melihat Al-Quran dilecehkan, melihat Islam dihina, melihat masjid digusur, melihat ada pelecehan terhadap syariat, maka dia bangkit bersama-sama. Yang bangkit ini dialah orang yang beriman. Nah, orang macam ini mudah digerakkan.
Ketika Ustadz Abdul Samad dipersekusi di Jawa, ketika ustadz-ustadz kita mengalami kriminalisasi, dia tidak terima, dia tidak rela, dan dia spontan bergerak tanpa ada yang mengajak bersama-sama. Aceh bangkit, Medan Sumatera Utara bangkit, Riau bangkit, Jambi bangkit, Palembang bangkit, Lampung bangkit, Sumatera Barat bangkit. Yang bangkit jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang beriman tuh, hanya orang-orang beriman. Orang Islam sekali lagi tidak akan memperlihatkan itu, karena bagi mereka apa pentingnya, apa perlunya, apa untungnya. Itu kalau prinsip orang Islam. Maaf, makanya orang Islam disebut dalam hadis sahih Muslim, zalimun li nafsih, masih terhitung orang yang zalim. Sering menelantarkan sholat berjamaah 5 waktu, itu zalimun li nafsih. Orang puasa Ramadan dia masih santai merokok, dia masih enak-enak minum di warung, itu zalim li nafsih. Sudah begini ulama menceritakan haramnya riba, haram, terdengar oleh dia, sebodoh, emang gua pikirin, yang penting bisnis gua lancar, yang penting urusan saya lancar. Maka ini sementara dia KTP-nya Islam. Orang kayak gini nggak akan bisa diajak berukhuwah. Sekali lagi, kaum muslimin yang kami muliakan, orang yang diukhuwahkan oleh Rasulullah ketika Rasul meninggalkan Mekah adalah orang-orang yang memang sudah beriman. Dari muhajirin Mekah miskin, padahal banyak orang kaya-kaya di antara mereka. Aslinya Abu Bakar itu kaya raya di Mekah. Abdurrahman bin Auf jangan tanya, konglomerat yang tangannya basah, apapun yang dipegangnya pasti jadi. Tapi ketika jutaan dinar ditinggalkannya di Mekah, jutaan dinar loh, jutaan dinar. Tahu tidak satu dinar berapa rupiah kalau uang kita sekarang? 2 juta. Masya Allah, 2.550.000 kalikan 1 juta aja dulu. Tolong buat. Tak mau, biar saya buat. Ini 1 juta, nolnya 6 ya. Tadi 1 dinar 2,5, 2.550.000. Tinggal nambahkan 6 nolnya lagi. Berapa dah tuh? Berapa? Ini kalau nggak kaya kayak gini. Kalau orang kaya bisa baca tuh dengan benar. Jadi berapa? 2,5 triliun 50 miliar. Itu baru 1 juta. Abdurrahman bin Auf demi mempertahankan prinsip tetap merapat dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan semua aset dan kekayaannya, jutaan dinar di Mekah dia tinggalkan. Nampak beriman orang itu kayak gitu. Ini hanya demi mempertahankan sedikit posisi, demi mempertahankan bisnis yang belum tentu akan ditolong oleh Allah. Dia rela berada di kubu yang bukan di kubu yang Allah ridhoi. Abdurrahman bin Auf 2,5 triliun, dan itu hitungannya jutaan dinar. Kita nggak tahu berapa pastinya. 1 juta dinar saja sama dengan 2,5 triliun ditinggalkan di Mekah. Ada tokoh, ada ustadz level nasional, entah apa alasannya tidak merapat bersama perjuangan yang sudah ada. Demi menjaga bisniskah? Allahu alam. Demi menjaga kedudukankah? Allahu alam. Atau demi menjaga
nama baik yang bisa jadi pernah terperangkap. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali. Abu Bakar kaya raya, kekayaannya ditinggalkan di Mekah. Abdurrahman kaya raya, kekayaannya ditinggalkan di Mekah. Tidak sedikit sahabat-sahabat lainnya yang juga punya aset dan saham yang tidak sedikit di Mekah mereka tinggalkan. Mereka hijrah ke Madinah, dan di Madinah mereka semuanya miskin. Nabi Muhammad dengan tuntas dan cepat menyelesaikan permasalahan yang akan menjadi berat dan besar kalau seandainya tidak segera langsung diselesaikan. Coba yang datang dari Mekah ke Madinah statusnya miskin, tidak punya rumah, tidak punya usaha di Madinah, tidak punya siapa-siapa di Madinah, dan ini bisa menjadi ancaman baru untuk kehidupan sosial di Madinah. Tapi luar biasa, luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala langsung turunkan ayat tentang masalah ukhuwah. Maka Nabi mengumumkan, yang kaya jadi Ansor di Madinah, langsung ambil satu orang yang miskin yang hijrah dari Mekah. Maka diberi oleh Nabi motivasi-motivasi. Pada hari kiamat kelak ada orang-orang yang wajah mereka bercahaya, tempat berdiri mereka dari cahaya, dan mereka diberi tempat, diberi posisi dengan tempat yang agung, menyebabkan yaghbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi-nabi, orang-orang yang mati syahid cemburu dengan mereka-mereka ini. Para sahabat bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya, terangkan kepada kami sifat mereka ya Rasul. Siapakah orang yang mendapatkan kehormatan itu, kemuliaan itu? Jawaban Nabi adalah orang yang dulu di dunia bersaudara, bukan karena ada kepentingan dunia, bukan karena bisnis, bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena perkawinan, bukan karena ada unsur-unsur dunia, tapi mereka dulu bersaudara di dunia adalah demi agama. Man adakhala sururan fi ahli baitin minal muslimin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang mampu menggembirakan satu keluarga orang yang beriman di dunia ini, Allah bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Rumah dalam surga tahu nggak gedenya seberapa? Ini rumah bukan rumah unyil-unyilan yang dibuat di dunia ini. Satu rumah dalam surga besarnya, kata Rasulullah di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tamasya ke Surga. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi. Apa kata Rasulullah? Satu rumah orang beriman di dalam surga, luasnya dan lebarnya 70 mil kali 70 mil. Allah. Coba 1 mil berapa? Dari Kuala Namu kemari berapa? Masih 60, hampir 2 kali lipat itu. Itu besarnya rumah kita nanti. Itu baru rumah, tuan-tuan, baru rumah. Tingginya rumah itu, kalau kita kan ketinggiannya paling banter nih 15 meter, ya, baru atap, baru loteng, kan begitu kan? Anggaplah begitu. Tapi rumah orang beriman nanti di dalam surga besarnya seandainya gunung berapi digergaji di bawahnya, dicetak jadi 3 seperti besar gunung itu, dimasukkan ke dalam rumah, masuk semuanya. Lalu kata Rasulullah, batu bata yang dibangun rumah itu, batu batanya adalah dari emas padat. Emas padat, pasirnya dari yakut dan zabarjad.
Kemudian butir-butir mutiara, batu-batu mulia yang ditempelkan sebagai aksesoris di dalam rumah itu. Seandainya satu butir itu dilepas, lalu semua kekayaan yang ada di bumi, di pulau, di dalam laut, di dalam apa saja, semuanya dijual, belum akan mampu membeli satu butir berlian atau mutiara yang ditempelkan di dinding rumah orang beriman dalam surga. Itu baru rumahnya doang, belum lagi interiornya, belum lagi taman di luarnya. Masya Allah. Allah bangunkan itu untuk siapa? Untuk orang yang dapat memasukkan kegembiraan ke dalam satu keluarga orang Islam di bumi ini. Man adakhala sururan fi ahli baitin minal muslimin, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bisa menggembirakan satu keluarga orang yang beriman di dunia, Allah yang akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang meliriklah kita kiri kanan, irilah kita dengan Ansar dan Muhajirin. Ansar diberi peluang untuk memasukkan kegembiraan ini ke dalam hati orang-orang Muhajirin. Datang orang Muhajirin, karena kata Nabi, yang mengaku beriman ambil satu keluarga menjadi keluarganya. Maka berebutan mereka, semuanya memilih. Kamu adalah saudara saya, ya, kamu adalah saudara saya, ini adalah saudara saya. Ansar nolongin Muhajirin, diangkat menjadi saudara Muhajirin yang ini. Muhajirin yang itu adalah saudaranya yang itu, Ansar yang itu. Muhajirin yang ini saudaranya adalah Ansar yang itu. Masya Allah. Berlomba-lomba orang menyelesaikan masalah sosial yang mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Luar biasa kaum muslimin. Sebenarnya Indonesia sekarang terjebak oleh utang. Berapa utangnya? 6 presiden yang selama ini memimpin Indonesia dengan presiden terakhir sekarang 4 tahun memimpin sama banyak utangnya. Digabungkan semua sekarang sudah 4.000 triliunan. Artinya setiap orang baru saja sudah memikul hutang sekian puluh juta. Baru lahir belum ngerti apa-apa udah kena utang. Orang miskin di Indonesia sekarang meningkat tajam jumlahnya. Pengangguran pesat di mana-mana. Ijazah didapat, S1 didapat gelarnya, tetapi luangan kerja, peluang-peluang kerja banyak yang tidak lagi dapat menampung. Ini kemiskinan. Kalau dibangkitkan prinsip ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah, selesai langsung itu. Setiap satu orang kaya ambil satu orang miskin. Dalam catatan disampaikan oleh Fahri Hamzah dalam YLC, orang miskin di Indonesia ini hitungannya miskin ke bawah 48 jutaan. Orang yang ekonominya menengah ke atas selebihnya lain daripada itu. Seandainya mereka punya ukhuwah imaniyah, satu orang ambil satu keluarga yang miskin, selesai insyaallah ta'ala. Betul tidak? Seperti yang dibuat oleh Rasulullah antara Ansar dengan Muhajirin. Siapa yang melakukan itu? Dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin, orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Ini jelas para sahabat. Muhajirin adalah yang hijrah dari Mekah. Ansar adalah yang asli Madinah, nunggu para Muhajirin di Madinah. Allah lanjutkan di sini, walladzina tabauhum, dan siapa saja orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar, ittaba'um bi ihsan, dengan sebaik-baiknya mengikuti, membangun ukhuwah imaniyah, walaupun tidak kenal ini orang siapa, tapi karena kamu hijrah, karena kamu bersama Rasulullah, karena kamu berjuang dalam kepentingan agama Allah, dan kamu sedang tidak mampu, saya saudaramu. Ini Muhajirin dan Ansar.
siapapun yang mengikuti mereka dengan sebaik-baik mengikuti. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, terus wa radu'an, Allah ridha kepada Abu Bakar. Gelarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada Umar. Gelarnya Umar radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, panggilannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ubaidullah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kita punya peluang enggak untuk dapatkan panggilan radhiyallahu anhu? Punya peluang tidak? Kalau lihat di ayat ini, lanjutannya radhiyallahu anhum. Wa radu an. Allah ridha kepada para sahabat-sahabat dan kepada siapapun yang mencontoh dan menciplak para sahabat. Ukhuwah imaniyah. Maaf, ini pembahasannya nanti ukhuwah akhir zaman ya, karena ada hubungan. Setelah saya uraikan ini sebagai pengantar mukadimah, saya hubungkan tentang akhir zamannya. Di mana letak hubungannya? Insyaallah. Baik, waradu anhu wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Jika yang demikian itu dilakukan, keberuntungan yang besar sedang menunggu di depan kita. Karena ukhuwah imaniyah, kita lihat bagaimana 4-1-1. Karena ukhuwah imaniyah, kita lihat bagaimana 2-1-2. Karena ukhuwah imaniyah, kita lihat bagaimana Pilgub DKI, ibu kota Indonesia, di mana semua kekuatan pihak sana disatukan, semuanya, media, uang, seluruh tokoh dan lain-lainnya, semua rencana dipersiapkan. Kandas. Kenapa kandas? Berhadapan dengan kekuatan ukhuwah imaniyah. Maka hal yang seperti ini insyaallah 2019 punya peluang yang sama. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat ketika ukhuwah imaniyah versi sahabat dulu terjalin, seandainya ini bisa di copy paste untuk zaman sekarang, insyaallah ta'ala, saya ingatkan kita kembali dengan 5 fase. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan bahwa kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Mulai dari startnya Nabi ya, start Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai orang beriman, orang-orang Islam satu muka bumi Allah wafatkan serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, dan ini adalah finish. Nah, kaum muslimin ada 5 fase. Fase pertama disebut dengan fase nubuah oleh Rasulullah. Umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Lalu setelah itu masuk fase kedua. Fase kedua adalah fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Khilafah rasyidah. Jadi bahasa hadisnya, lihat, khilafah khilafah ala minhajin nubuwah, kata Rasulullah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Khilafah
ala minhajin nubuwah.